Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Garasi Mahes. Angan upah lak kakek ulu dan umen alati PS. Dalam video kali ini kita akan membahas atau mengulas keluaran terbaru dari brand Pacific ya, sepeda listrik Pacific dengan tipe Syncross. Kebetulan hari ini kita baru kita sempatin untuk mengulas tentang sepeda listrik Syncross ini ya. Sepeda listrik Syncross ini mungkin kurang lebih sudah 2 minggu atau 2 minggu lebih yang lalu sudah launching ya. Kebetulan hari ini kita agak telat untuk mengulas sepeda listrik ini ya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan ulas apa saja kelebihan dan kekurangan dari Pacific Syncross ini. Pertama-tama kita lihat dari depan ya. Pacific Syncross ini sudah menggunakan keranjang yang terbuat dari metal atau besi ya. Terlihat sangat kokoh ya, besi tersebut ya. Dan turun ke bawah, Pacific ini Syncross ini juga masih menggunakan rem tromol atau drum brake system ya. Yang menarik di bagian bawah Pacific Syncross ini sendiri, peleknya sudah berbeda dengan tipe-tipe sepeda listrik Pacific kebanyakan ya. Lebih tepatnya ini seperti motor ya. Peleknya sudah seperti motor, sepeda motor Pacific ya. Beda dengan yang tipe-tipe seperti Argos, Valero dan lain-lainnya ya. Ketebalannya lebih tebal. Ringnya ini masih menggunakan ring berukuran 10 ya. Sama depan belakang menggunakan ring 10 dan depan belakang masih menggunakan rem tromol semua ya. Dan naik ke atas, kita langsung ke bodi depan ya. Bodi Syncross ini secara keseluruhan terlihat lebih besar ya, lebih berotot dibanding tipe-tipe sepeda listrik Pacific lainnya. Ini terkesan maco menurut saya, lebih cocok kalau kaum laki-laki nih pakainya nih. Terus kita beralih ke atas ya. Pacific Syncross ini sudah dilengkapi dengan spion kanan maupun kiri ya. Beda dengan tipe Argos dan eksotik, keluaran eksotik. Ada satu lagi eksotik tuh saya lupa tipenya, itu tidak ada spion ya. Nah di sini di Syncross sudah ada spion. Kembali ke depan, lampu Syncross ini juga sudah dilengkapi dengan lampu LED ya, pada lampu senja maupun lampu utama ya. Syncross ini sendiri juga sudah dilengkapi lampu sein kiri maupun kanan, depan maupun belakang ya. Yang menarik di Pacific Syncross ini sendiri, tampilan indikator panel LED-nya atau indikator pada speedometernya berbeda dengan yang tipe-tipe lain. Ini panelnya nih sudah yang terbaru ya. Di panel LED-nya ini indikator baterainya bukan berbentuk bar, namun berbentuk persentase. Dari 25% berwarna merah, 50% kuning, 75 dan 100 itu masing-masing berwarna hijau. Jadi apabila lampunya semua ini, indikator baterainya ini hidup, berarti ini menunjukkan kondisi baterai dalam kondisi penuh atau 100%. Apabila baterai ini berkurang, nantinya akan mati sendiri yang
di lampu warna hijau yang menunjukkan 100% ini berarti kondisi baterai Syncross ini menunjukkan 75% ya. Pacific Syncross ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan mode parkir. Jadi kalau kita mau menggunakan sepeda listrik ini seperti biasa kita hidupkan kontak terlebih dahulu. Terus kita tekan tuas rem baik kiri maupun kanan, lalu akan muncul dari P berubah menjadi angka. Nah, jadi itu sudah siap jalan ya. Tinggal kita masukin giginya 1, 2, dan 3. Yang menarik ini nih ya, yang terbaru Pacific Syncross ini juga sendiri mengklaim sepeda listrik ini satu-satunya yang menggunakan 4 percepatan ya, dari 1, 2, dan 3 atau mode boost. Tapi 1, 2, 3, dan 4 itu menurut saya kecepatannya sama dengan sepeda-sepeda listrik yang bertenaga atau dinamo berkekuatan 500 watt, karena Pacific Syncross ini juga menggunakan dinamo yang berkekuatan sama, yaitu 500 watt. Hanya saja mode percepatannya itu bervariatif, bukan seperti sepeda listrik umumnya yang hanya memiliki percepatan 3 percepatan. Pacific Syncross ini sudah memiliki 4 percepatan, namun kecepatan yang dicapai itu kurang lebih hampir sama, karena yaitu tadi watt dinamonya sama. Terus kita berlanjut ke bagian dalam Pacific Syncross. Di dalam sini sudah terdapat holder lah ya, buat naruh handphone atau dompet. Di depan sini ada saku kecil yang mungkin bisa memuat handphone, dua atau 3 handphone lah ya di sini. Pacific Syncross ini sendiri juga dilengkapi dengan 2 kunci dan 2 remote ya. Seperti biasa, apabila kita ingin menggunakan remote, tinggal kita tekan gambar petir 2 kali, lalu sepeda listrik ini akan hidup seperti biasa. Namun harus mematikannya juga kita harus menggunakan remote ya. Jadi kalau kita menghidupkannya menggunakan remote, mematikannya juga harus menggunakan remote. Kalau kita menghidupkannya menggunakan kunci, jadi kita juga harus mematikannya menggunakan kunci. Nah, terus kita beralih ke bagian bawah ya. Syncross juga sudah Pacific Syncross juga sudah dilengkapi dengan pijakan tambahan atau footstep kiri maupun kanan ya, tanpa harus menginjak bagian utama atau di atas baterai. Jadi bagian baterai ini tidak sebaiknya kalau kita berkendara harusnya kaki kita sebaiknya di sini, karena kalau di sini takutnya nanti plastik ini lambat laun akan rusak atau patah ya, karena di bawah sini itu ada baterai. Yang menarik dibanding sepeda listrik Pacific tipe lainnya, Pacific Syncross ini sendiri sudah dibekali baterai dengan kekuatan 48 volt 20,2 Ah ya. Jadi Pacific Syncross ini sendiri diklaim bisa mencapai jarak tempuh sejauh kurang lebih 65 km. Beda dengan yang tipe-tipe Pacific yang lain, hanya bisa mencapai kurang lebih 45 km. Karena mengingat baterainya yang kapasitas baterainya yang lebih besar ya, 20,2 Ah. Tapi sangat disayangkan Pacific Syncross ini sendiri belum bisa menggunakan baterai yang berjenis lithium, hanya bisa menggunakan baterai yang berjenis SLA saja.
Terus kita beralih ke bagian kerangka ya. Rangka Pacific Syncross ini sendiri terlihat cukup tebal dan terlihat lebih besar rangkanya ya dibanding yang Argos dan Valero ya. Jadi ini sepeda listrik Pacific Syncross ini bisa menampung beban kurang lebih bisa mencapai kurang lebih 150 kg ya. Karena bodinya yang kokoh menurut saya di atas itu pun masih bisa. Bagian belakang ya sama seperti sepeda listrik yang lain, Syncross ini sudah dilengkapi dengan jok utama dan jok kedua atau untuk penumpang ya, dengan sandaran bantalan di belakangnya sini. Secara keseluruhan Pacific Syncross ini terlihat sangat gagah menurut saya, lebih berotot. Varian warnanya sendiri kurang lebih ada 6 warna ya. Oh iya, saya lupa menjelaskan sennya ini menurut saya lebih keren ya. Sennya depan maupun belakang sudah dipertegas dengan adanya seperti emblem ya atau stiker, namun stikernya ini bukan yang lepas pasang ya. Jadi masing-masing spion ini sudah dipertegas dengan tulisan Pacific. Menurut saya lebih elegan dibandingkan polosan ya. Jadi lebih mewah lah menurut saya nih, nilai terus dari sudut pandang kita ya. Terus kita beralih ke pijakan belakang ya atau footstep belakang, dia sudah lumayan kokoh juga ya menurut saya nih. Terus beralih lagi ke belakang, spakbornya juga terlihat mengotak tapi tidak terlalu kotak ya. Ada lekukan di sini, menurut saya lebih futuristik lah tampilan spakbornya. Sangat berbeda dengan spakbor lain yang lebih kepada sepeda sekali ya. Kalau ini berbeda, desainnya berbeda dengan sepeda listrik lainnya. Satu yang sangat mencolok bagi saya, kekurangan pada Pacific Syncross ini sendiri tidak adanya standar 2. Jadi Pacific Syncross ini hanya ada standar 1 saja ya. Sayang sekali tipe yang menurut saya sudah fitur yang sudah lumayan komplit ini tidak dibekali dengan standar 2. Menurut saya itu nilai minusnya dari Pacific Syncross itu sendiri. Secara keseluruhan Pacific Syncross ini bagi saya sangat recommended buat kalian yang ingin berpergian atau ke kantor pulang pergi yang jaraknya cukup jauh. Ini saya sangat rekomendasikan karena jarak tempuhnya yang lumayan jauh ya. Mungkin itu saja review singkat mengenai Pacific Syncross. Apabila ada yang ingin ditambahkan, silakan tambahkan di kolom komentar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik tentang kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam Go Green.